Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Yolenta Ud. Saya dari kelas A semester 5 dengan NIM 1901080072. Di sini saya akan membahas makalah tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan cara penanganannya dengan dosen pengasuh mata kuliah Ekonomi Indonesia adalah Bapak Jack Aboladaka dengan Ibu Amida. Yang pertama, A. Latar belakang. Virus corona pertama kali dikemukakan di kota Wuhan, di Cina. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini, virus corona telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya di minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Pada era pandemi COVID saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Ekonomi merupakan faktor yang penting di kehidupan manusia. Kehidupan keseharian manusia yang dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Dengan adanya PSBB, maka perkantoran sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Jika PSBB diperpanjang atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian besar dan dapat diproyeksi berdasarkan pembanding waktu dan luasan area. B. Rumusan masalah. Apa saja dampak COVID-19 pada perekonomian di Indonesia dan cara penanganannya. C. Tujuan peneliti untuk mengetahui dampak COVID-19 pada perekonomian di Indonesia. Yang kedua, pembahasan. Perekonomian kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia perharinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional, data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 milik pemerintah pusat menyatakan sampai saat ini kasus pertama yang diumumkan pada bulan Maret 2020 yang terpapar COVID-19 dengan jumlah 35.000 orang yang telah meninggal dunia. Virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkatkan secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, Indonesia berada pada tingkat 5 besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Oleh karena krisis masih berlangsung, pemerintah di Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran untuk melanjutkan keberlangsungan program PEM 2021. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat, namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil yang menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Untuk mengukur dampak COVID-19 terhadap rumah tangga di Indonesia dan untuk memberikan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintahan. Cara untuk mengatasi dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia sebagai berikut. Yang pertama,
Program exit strategi yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Yang kedua, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang ketiga, reset dan transformasi ekonomi. Yang terakhir, kesimpulan. Virus corona adalah sistem virus yang menyerang pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah dan menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang lebih tinggi pada tahun ini. Saat ini, virus corona telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya di minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Sekian dan terima kasih.